Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hikmatut Tasyri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ulangan tengah semester mata kuliah Hikmatut Tasyri dengan saya memilih poin soal 1 yang disitu ada 2 poin. Poin yang pertama yakni jelaskan apa saja prinsip-prinsip dasar dalam penetapan hukum syariah dalam Islam. Dan poin yang kedua yakni jelaskan apa juga hikmah dan manfaat dalam penetapan prinsip hukum syariah dalam Islam. Langsung saja, poin soal yang pertama yakni apa saja prinsip-prinsip dasar dalam penetapan hukum syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip dasar dalam penetapan hukum syariah dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber utama ajaran agama Islam dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat Muslim. Berikut beberapa prinsip dasar yang penting dalam penetapan hukum syariah. Prinsip yang pertama yakni dalam penetapan hukum syariah yaitu Al-Quran dan hadis merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya merujuk kepada teks-teks agama sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum. Prinsip kedua adalah ijma yang merujuk pada konsensus umat Islam yang berkaitan dengan suatu masalah hukum. Ijma mengandalkan kesepakatan para ulama dan umat muslim dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan interpretasi Al-Quran dan juga hadis. Prinsip yang ketiga yakni qiyas. Qiyas adalah prinsip analogi hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum bagi situasi atau permasalahan yang secara tidak langsung dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip ini melibatkan pembandingan situasi baru dengan situasi yang telah dijelaskan dalam teks-teks agama untuk menarik kesimpulan hukumnya. Prinsip yang keempat yakni istislah atau kemaslahatan. Prinsip ini mengacu pada kepentingan atau kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. Dalam menetapkan hukum syariah, penting untuk mempertimbangkan manfaat atau kemaslahatan yang dapat diperoleh umat Islam, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Prinsip yang kelima yakni maslahah mursalah atau kemaslahatan umum. Dalam prinsip ini berkaitan dengan penafsiran hukum syariah berdasarkan kemaslahatan umum atau kepentingan yang tidak terikat pada teks-teks agama secara langsung. Prinsip ini seringkali digunakan untuk menanggapi perubahan sosial dan kondisi kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan juga hadis. Prinsip yang keenam yakni istidlal atau pendekatan rasional. Pada prinsip pendekatan rasional atau istidlal ini dalam menetapkan hukum syariah, meskipun Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama, pemikiran rasional dan logis juga dianggap penting. Mengapa demikian? Karena dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Prinsip yang ketujuh yakni adil dan keadilan. Prinsip adil dan keadilan dalam hukum syariah bertujuan untuk menegakkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlakuan yang adil bagi semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, ataupun gender. Dalam prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan di atas, membentuk kerangka kerja yang penting dalam proses penetapan hukum syariah dalam Islam. Namun dari beberapa prinsip yang sudah saya jelaskan tadi, penting untuk dicatat
bahwa interpretasi dan aplikasi dari prinsip-prinsip tersebut dapat bervariasi di antara berbagai mazhab atau aliran dalam Islam, serta bergantung pada konteks historis dan sosial yang berubah. Untuk poin soal yang kedua, yakni apa hikmah dan manfaat penetapan prinsip-prinsip dasar dalam penetapan hukum syariah di dalam Islam. Penetapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum syariah dalam Islam memiliki banyak hikmah dan juga manfaat yang penting. Di antaranya yakni pertama, kesesuaian dengan ajaran agama. Dalam hukum syariah memastikan bahwa hukum yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan ajaran agama Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadis. Hal ini memperkuat legitimasi hukum di mata umat muslim karena berasal dari sumber-sumber wahyu. Hikmah yang kedua yakni kontinuitas dan konsistensi. Penetapan prinsip-prinsip dasar memastikan kontinuitas dan konsistensi dalam pengembangan hukum syariah dengan mengacu pada sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan juga hadis. Hukum syariah dapat dijaga kestabilannya dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang bersifat temporal. Hikmah yang ketiga yakni keadilan dan keseimbangan. Adanya prinsip-prinsip seperti adil, kemaslahatan umum, dan keadilan dapat dipastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Hikmah yang keempat yakni perlindungan hak asasi manusia. Dalam hukum syariah membantu dalam perlindungan hak asasi manusia. Dalam hikmah ini memastikan bahwa hukum tidak melanggar hak-hak individu, mengakui kesetaraan di hadapan hukum, dan melindungi martabat serta kehormatan setiap individu. Hikmah yang kelima yakni kemaslahatan dan pembangunan masyarakat. Hikmah yang kelima ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan pembangunan masyarakat dengan mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan umat. Hukum syariah dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kemajuan masyarakat. Hikmah yang keenam yakni pencegahan konflik dan ketidakpastian. Dengan adanya prinsip-prinsip dasar yang jelas, penetapan hukum syariah dapat membantu mencegah konflik dan ketidakpastian dalam masyarakat. Ketika hukum diterapkan dengan transparan dan konsisten, hal ini dapat mengurangi ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan. Dan hikmah yang terakhir yakni penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Dengan memperhatikan sumber-sumber wahyu dan ajaran agama, hukum syariah menjadi sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu tadi beberapa hikmah dan manfaat dalam penetapan prinsip-prinsip dasar dalam penetapan hukum syariah Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Cukup itu saja, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.